Entah kenapa gue rasa Harit tuh hampir selalu bawa game ini menang, dari kalah bisa ngebalikin, tapi nggak prioritas ya. Belum jadi prioritas kayak Lim. Belum saya. Jadi second choice mulu Lim. Second choice benar. Saya pikir prioritasnya Bang loh, tapi ya udahlah ya. 2 pick. Masih always on the way, masih Matilda dan juga Harit. Nah ini yang tadi sempat gue bilang kan. Iya. Matilda Harit diambil, Deny Pove-nya mungkin jadi opsi, tapi belum tentu juga Gatot seenggaknya. Iya tapi at least sebenarnya udah Suyo udah diambil, jadi ya Todak bisa ambil Alpha nanti mungkin yang lebih klop gitu ya sama Matildanya dan Aurora. Head to head menghadapi Harit, mau dipilih sekarang atau mau disimpan? Karena mereka juga sebenarnya masih bisa ambil dulu nih agresif-agresifnya. Renegade mau ambil Khalid lagi mungkin? Opsi yang bagus, karena Matildanya juga udah muncul kan. Iya. Bisa banget nih ambil Khalid biar ya pressure di awalnya juga nggak hilang, tetap kayak tadi. Sebenarnya Chow juga bisa, tapi ya pilihannya masih ada di Khalid yang harusnya ke Romer dan Deny Pove. Udah cukup strong lah ya ini. Paksal, Duanya ya dari Aurora, meskipun duanya David bukan yang nahan badan, tapi ngelihat follow up damage-nya nanti juga bisa mereka ambil yang follow up cepat, itu bakal jadi menguntungkan buat mereka dari Aurora. Dan buat Todak, setelah dari Matilda ngelihat lawan mereka seperti ini nih, kayak mereka butuh badan tambahan sih di XP ya. Alpha nih. Di jungle juga bisa ya. Tebel ya. Oke, Lukas dulu ternyata. Oke. Wait, ini Lukas XP ya, bisa jadi XP. Gue jarang banget sih ngeliat Lukas jungle, kecuali di rank games ya. Kalau di kompetitif jarang banget gue ngeliat Lukasnya di jungle. Tergantung di rank siapa. Kalau di rank aku bisa-bisa Lukas Romer. Iya, maaf, saya salah ya. Pokoknya di rank games lah intinya ya. Beda. Garilet. Beda Garilet. Cuman band keduanya nih, fase yang kedua maksudnya. Todak dia bisa persempit mid lanernya biar nanti karena dia pick duluan dia bisa pilih. Kayak Valentina boleh nggak sih? Valentina. Itu Cecil jangan Cecil ya. Cecil masih lumayan mengkhawatirkan sih ya dari game-game sebelumnya. Nah, itu di pick dia diambilin lagi cabut orangnya. Nah, back sana ternyata hampir nggak ngeband. hampir ya. Mana orangnya hilang. Sana ternyata bakal tutup untuk utility mid laner terlebih dahulu yang bakal dieliminasi, dan opsinya nanti ya balik lagi ya masih bisa Valentina yang diamankan, tapi buat Aurora mereka harus mulai membatasi jungle. Nah, Alpha yang emang kita khawatirkan dari tadi. Oke. Alpha yang tutup kombinasinya bisa jadi bareng XP lagi sama Lukas. Tapi jungle-nya bakal tutup apa? Kalau dia main assassin kayak tadi Hayabusa, kayaknya udah ada Povius Khalid gini sama Suyo, bukan opsi yang bagus sih. Dia tetap harus cari faktor-faktor yang bisa beli waktu di awal sampai Haritnya jadi. Kalau memang kurang dari jungle-nya ya minta bantuan sama mid lane-nya. Mid lane-nya utility. Mungkin ya Todak bisa ngambil Aurora. Yep. Aurora ya? Atau jangan-jangan nanti Aurora ngambil Aurora. Pengen sih ngelihat Aurora ambil Aurora. Karena utility kan, utility nggak banyak sekarang. Bakal dibatasi, dan selain mid laner juga sebenarnya dari Todak harus ngebatasi gold lane ya, tapi tetap ya Cecilian untuk insurance di area late game, apalagi untuk game terakhir nggak mau coba-coba lagi menghadapi Cecilian yang begitu menyakitkan memang. Dan dari Aurora jungler lagi, tapi udah lumayan terbatas sih sebenarnya pilihan jungler buat Todak ya. Jadi kalau misalnya mereka mau paksa tutup mid lane dulu juga boleh. Dan kalau misalkan jungle kayak Fredrin kali ya. Iya, Fredrin bener-bener. Mid gue masih tetap di utility, kecuali memang dari Todak pengen ngambil long range damage gitu kan, kayak Parsha. Itu juga bisa jadi opsi. Intinya glowing wishing sih, hero glowing wishing lah. Assassin yang ditutup. Ngeliat game sebelumnya kali ya. Iya. Dari Hayabusanya akan tetap ditutup, berarti nggak buka kesempatan buat Fredrin diambil kalau Todak mau. Tapi kalau misalnya Todak pengen main dengan Assassin, skenario-nya mungkin mirip dengan game sebelumnya, ya nggak masalah juga sih. Mereka secure dulu Valentina ya. Mengerikan nih Valentina. Ya dia nggak terlalu butuh item banget sih. Maksudnya kayak dia dengan 2 item awal juga mungkin udah enak. Jadi Haritnya bisa fokus nanti untuk dijadiin dulu. Jungle-nya masih simpan terakhir. Gue penasaran sih, kalau tipikal yang assassin banget ya dari Todak, mungkin bisa jadi larinya ke
Yang mandiri, assassin, dan slot kah? Kalau misalkan assassin ya, atau ke Nolan sih. Nolan opsi yang bagus juga lari assassinnya. Tapi kalau misalkan Vector ya tadi di road, atau yang ambil tank sekalian Fredrin Fredrin. aja ya. Jangan-jangan Lukas Jungle nih, gue curiga. Tapi masih possible berarti buat Lukas Ya Jungle. possible aja. Ya semua bisa jadi benar. Dan Datrix, nah ini dia opsi terbaik. Dan juga fail. Oh. Satu kali di pick doang. Dan gue tahu yang nge-pick siapa. Siapa? Super Fringe. Dia doang main Vale nggak mati-mati. Iya ya. Cuma bisa jalan kan. Cuma bisa jalan, tetap dia nggak tumbang-tumbang. Tapi ya menarik ya Aurora dengan pilihan hero yang cukup variatif. Karena di game pertama juga banyak yang mereka ambil baru kayak Benedetta tadi. Dan jawaban dari Todak ngelihat adanya Batrix, fail, range yang lumayan jauh. Dan ini burst damage sih yang aku khawatirkan juga. Jadi kayaknya hero jungle tank akan jadi keputusan yang cukup tepat sih. Let's see bakal seperti apa nanti kan untuk gerakan-gerakan awalnya. Dan yang gue penasaran banget nih, Lukasnya kalau andai Lukas di Kita jungle. berandai-andai. Iya, itu tabrakannya bakal ngeri banget dan Lukas jungle. Atau Herald kan? Saya emang kita nggak boleh menebak apapun guys di sini. Kalau seandainya Herald yang jungle, kiri kanannya fighter kan enak juga gitu kan. Itu lama banget tau. Gue pernah coba Herald jungle, lumayan lama lah untuk farmingnya ya. Untuk farmingnya lumayan lama, nggak membantu. Buff itu bisa ngebantu buat lebih cepet aja pas di level 4 dia bisa ngedash gitu kan. Spam chrono dash, cuman tetap itemnya lama. Oh. Jadi dia bisa ngedash juga di awal, bisa ngedansa chrono dash tapi nggak ada damage sama aja. Iya ya. Jadi kita eliminasi kemungkinan itu karena sekarang berarti kita bakal melihat Lukas di area jungle. Hilda yang menjadi penutup juga. Jadi satu buah surprise yang mungkin akan terasa juga berarti di game terakhir. Dan itu balik lagi resiko yang harus mereka ambil untuk ngedapetin kemenangan yang lebih pasti. Satu nyawa terakhir masuk ke last chance qualifier atau tereliminasi akan terjadi sesaat lagi. Ngelihat dari Aurora yang baru dapetin game kedua, harusnya mereka masih pegang positif 5-nya. Tapi reset dari Todak juga nggak bisa diremehkan karena dari kemarin Todak dia sering banget bisa tetap tenang dengan kondisi. Yep. Dan kita bakal melihat juga potensial dari kedua belah junglernya untuk saat ini. Karena seharusnya masih lumayan imbang lah ya secara jungle speed. Mungkin Suyo juga yang kita tahu sebagai sosok fighter ini punya banyak resource dash lah ya, yang ngebuat dia juga cukup cepat secara mobilitas. Tapi aku yang penasaran adalah dari arah roamernya juga nih. Permainan Matilda yang kembali lagi dibawakan, tapi kali ini dengan adanya Hilda juga di satu tim yang sama. Jadi Hilda harusnya bakal untouchable sih. Hilda X Matilda, dahsyat banget sih. Apalagi ngeliat dari Hilda juga dengan dua mobilitas di emblemnya ya, ability yang benar blessing juga untuk mempercepat dari pergerakannya nanti untuk rotasinya. Sementara Lukas Jungle, nah ini nih emblemnya nih kalau ada yang mau coba Lukas Jungle ya, emblem Factor Trail dan juga Season Hunter. Kayaknya di talent kedua bakal tetap sama sih, Season Hunter, apalagi ya hampir dari semua jungle lah. Kompetitif ya maksudnya ya, kalau misalkan non kompetitif ya bebas lah, maksudnya apapun bisa menjadi work. Tergantung gameplay juga sih kadang ya, kalau ngeliat permainannya seagresif apa, gameplaynya seperti apa juga. Tapi buat sekarang sih aku belum ngelihat agresivitas yang mau dibawakan juga sih dari kedua belah tim. Beda gameplay Renegade dengan game sebelumnya atau mungkin belum aja. Mungkin mereka masih akan menunggu sampai bertemu bersama karena surprise ada pemain dari Todak yang sudah menunggu kehadiran dari seorang Renegade. Sayangnya Renegade masih gak selamat dengan satu buah flicker. Dan informasinya udah kelihatan juga gitu kan. Oke, Renegade-nya nggak ada flicker. Turtle kayaknya nggak bisa deh, kalau memang mau dipaksakan bakal berat. Karena ya lagi-lagi hero early-nya kuat banget nih dari Aurora. Daripada dipaksakan gitu kan, ditabrak terus-terusan dan lagi. Gak bisa untuk lihat darah Turtle sama sekali. Retributionnya sudah keluar dan tim fight yang kayaknya udah gak bisa dihindari lagi. Masuk dengan Demonic Force. First blood dibuka. Pertukaran yang cukup baik karena 2 point kill bakal menuju ke arah 3 sepertinya. Lompat lagi, tabrak lagi, namun Circling Eagle membuatnya masih bisa selamat dari Hazelnut. Ya, guiding win penyelamat dari seorang Matilda. Karena kalau enggak, dua-duanya ini bisa jadi korban lanjutan. Bisa aja ada 4 poin eliminasi yang disecure oleh Aurora, tapi hal itu bisa ditutup oleh tim Todak. Dan ya satu-satunya yang masih aman buat dunia pertama jelas karena gold lanernya Domenkite
yang biasanya memberikan satu invasi, kali ini masih belum terjadi dan Renajai masih bisa selamat. Kemana di? Diganti Shin ya? Oh iya ya, baru sadar, sorry guys. Makanya gue ngeliat di gold lane-nya bukan di Om. Oh. Ternyata memang ada pergantian player ya, baru sadar saya. Iya, Astaga. Dan ngelihat dari match up-nya sebenarnya gue suka Beatrix karena dia hero yang tahan di segala kondisi. Maksudnya di level 4 dia bisa clear cepat, jadi mencegah adanya freeze. Dan dia punya range yang lumayan jauh, walaupun memang nggak gampang kena dari skillnya. Dan dia bisa jadi follow up nantinya. Siapapun yang kena knock up dari fail, gue rasa itu tetap akan bisa kena Beatrix instant kill, mungkin bisa jadi. Iya ya, damage outputnya emang sebesar itu sih, udah masuknya ke arah burst ya, bukan DPS lagi. Sebagai maksudnya juga kalau ngomongin ke arah Beatrix, dan belum ada gangguan yang galak juga yang aku harapkan sebenarnya datang dari arah Hilda sih. Ini Hilda yang harus ngejaga laning, jadi cukup banyak tugasnya. Dan apakah bakal ada kejutan lagi dari tim Aurora dengan 1200 gold yang lebih unggul? Mereka juga bakal bersiap-siap karena turtle, tapi ternyata dipaksa. Di area mid lane-nya dua pemain akan langsung hilang begitu saja, tapi follow up datang dengan begitu cepat. Lucas di tangan Desara Zahiet yang kali ini ternyata hanya bisa menukar satu pemain saja, tapi at least dia bisa trigger flicker juga. Regroup ke arah mid lane tadi 5 member yang diturunkan, dapetin 2 poin kill, dibayarkan dengan satu saja dan hanya ngebait spell dari Momo untuk revitalize. Karena dapetin turtle bisa dibilang itu gerakan yang bagus. Tapi jangan lupa nih, skinnya di bagian atas bebas banget. Power spike dari 2 itemnya nanti bakal dapat settingan gold, apalagi kali ini jadi emang berpengaruh banget karena itemizations. Dan sekarang kita ngeliat ya, gangguan dari Aurora udah mulai harus fokus ke bagian top lane, berarti untuk bisa menciptakan space buat Domeng, untuk bisa menutup lagi lah power dari Shihin-nya supaya nggak jadi duluan, tapi Shihin-nya langsung kabur ke bagian bottom lane. Pertukaran lane langsung terjadi. Dan Raging Sunstorm-nya terbait dari Renajai. Gagal tadi untuk mendapatkan ke arah Hazelnut-nya. Tapi ya gue khawatir dengan Harith yang jadi nantinya gitu kan, bakal kuat banget juga dari segi damage pastinya. Di komit ternyata Momo masih cukup tanky, gak bisa bertahan walaupun dilindungi turret, masih gak jadi masalah juga. Pertukaran ada di bagian bawah, tapi gue rasa atasnya juga bakal tetap hancur. Jadi 1 tukar 1 plus 1 kill. Tapi itu effortnya lumayan banyak ya untuk menumbangkan ke arah Hilda dengan banyaknya ultimate, source skills. Ya lumayan repot buat Aurora sendiri, apalagi kalau misalnya nanti Hildanya udah punya beberapa item defensif tambahan yang semoga bisa diimbangi dengan item damage-nya. Glowing One di tangan dari seorang Zaim juga sudah berhasil diamankan, dan ini bakal dipergunakan untuk bisa nge-meltdown typical frontliner-nya, karena ini ada 2 nih yang lumayan bermasalah ya ketika kita lihat ada Mobius dan juga Khalid yang begitu tebal. Jadi ya 2 hero yang nggak bisa ditumbangin bahkan dengan Glowing One. Ya semuanya tergantung dari Shin menurut gua. Dia yang dari tadi masih bisa farming. Kondisi gold Aurora pegang banget. Dan jangan lupa di game kedua aja pressure yang dipegang oleh Todak, goldnya terus dipegang sama Aurora sendiri. Apalagi sekarang dan Raging Sunstorm di bagian belakang masih cukup aman, tapi gak untuk Shin langsung hilang. Pertukaran 2 poin kill yang sangat berbahaya kali ini membuka lagi potensial tertarik di bagian mid serta inner di bagian top lane. Iya, ini dia agresif gameplay yang nantikan dari para pemain dari Aurora, dimana mereka sekarang udah mulai bisa nge-secure outer turret mid lane. Zaim gak bisa bergerak terlalu banyak, tapi mungkin menunggu timing yang tepat dan tidak ada timing tersebut. Zaim hanya bisa melarikan diri untuk sekarang. Bait flickernya Domeng barusan. Oke banget sih. Flicker ya? Domengnya mau nggak mau Gak flicker kedengeran. tadi. Karena dia ngambil skill yang bagus banget. Dia ngambil skillnya Yue. Dia ngelihat dari Beatrix-nya Domeng juga udah ngedas, langsung di commit. Dan mau nggak mau ya memang dari Domengnya juga mati langkah gitu. Dia harus pakai flickernya. Nice info sebetulnya. Tapi dibalikin ke sakit banget tadi. Untungnya Ren Rapati nggak berhasil kena. Tapi inner turret di bagian bawah yang hancur duluan, bahkan bukan yang di bagian top lane. Dan lihat vision dibuka lagi. Nih, setengah darah langsung hilang ya dengan satu ultimate aja di tangan seorang Yue, dan ini mungkin bakal jadi ancaman selanjutnya karena di area mid lane ini udah mulai diganggu lagi. Objektif selanjutnya sebenarnya masih butuh waktu yang cukup lama, tapi dengan 7 menit satu inner turret berhasil diamankan, Aurora kerasa banget mendominasi. Bahkan goldnya tiba-tiba udah lebih unggul 6.000. Melvin Gun juga udah ada di tangan dari seorang Domeng. 2 pemain mendominasi di arah gold leaderboard buat tim Aurora. Dan itu yang gue bilang, satu-satunya harapan dari Todak itu cuman ada di Shin.
Dan gua rasa untuk sekarang masih belum bisa juga, karena walaupun dia masih bisa farming, goldnya ada di peringkat ketiga, tapi itu nggak cukup buat balikin keadaan. Iya sih. Dua di peringkat 45 juga masih sama dan resistance. Ya, itu dia. Coba untuk ngetik dengan satu buah flickernya juga dari seorang Renegade. Tapi di area yang lain lihat Zainnya benar-benar terpukul mundur dan tiba-tiba ada Zayan dengan damage yang begitu masif ngebuat Domeng justru menjadi pemain yang pertama tertangkap, disusul dengan adanya Edward juga dan Renegade tidak bisa melakukan recall. Di bagian belakang ada yang kembali lagi berarti dari seorang Yue yang mencoba untuk menukar lagi, harus di take down. Ya, informasi yang tadi lagi-lagi yang paling mahal adalah Domeng nggak punya flicker. Itulah yang membuat akhirnya mereka langsung tabrak semua ke arah Domeng dan gak bisa untuk di save juga. Ngebuka sekarang outer turret di bagian mid, ngebuka outer turret di bagian top lane. Gold yang tadi pegang Aurora 6000 mulai ditarik nih ke angka 3000, masih di Aurora memang. Cuma ya ini membuka cahaya lah bagi Todak untuk bisa pegang kendali. Dan sekarang Gold udah mulai hadir. Namun kayak udah mulai memancing lagi beberapa resource yang dikeluarkan oleh seorang Momo. Tapi untuk sejauh ini sih belum ada source skills yang terlalu mahal ya, yang ke-trigger untuk para pemain dari tim Todak, jadi masih aman jenis one. Sedangkan dari seorang Yue juga sudah di-secure. Oke, harus dibawa farming lagi sih harusnya. Karena kalau tadi memang nggak bisa untuk ngebalikin keadaan, sekarang mungkin udah bisa nih dari goldnya Shin yang udah dikejar lagi dan teman-teman juga yang udah mulai catch up kan. Jadi nggak terlalu jauh juga dari bedanya. Sementara ngelihat dari eksekusi ke arah Lord, levelnya lebih unggul, ditabrak lagi, flickernya berhasil dibait dan ready Centrum defensif. Mau nggak mau harus dilakukan juga. Punishment akan dilakukan, Hazelnut menjadi korban yang paling pertama. Lucas jungle yang sangat-sangat kuat langsung bisa mengusir mundur. Itu dia satu buah tembakan yang connect langsung ke bagian belakang, tapi memang belum ada poin eliminasi lanjutan selain dari seorang Hazelnut. Keunggulan kuantitas dari Aurora ternyata nggak membuat mereka bisa langsung secure ke arah Lord ya. Mereka tetap harus secure terlebih dahulu untuk setupnya. Mengingat tadi ada beberapa pemain yang mau nggak mau harus makan recall terlebih dahulu, harus pulang dulu, nge-reveal lagi dari HP-nya dan gold-nya. Terus dikejar yang pada kali Todak akan memberikan perlawanannya kali ini, sayangnya dari seorang Momo ternyata masih bisa melarikan diri. Zayan bagian depan sendiri saja terkena Nimbus Spacious dari Domeng, kayak itu hilang sudah kesempatan buat Todak. Oke, ini Jay kembali lagi dengan quicksand guard-nya. Ready lagi dan ready strong flicker yang cukup baik, langsung komit karena dua target. Shen tumbang. Tidak ada lagi damage yang bisa diberikan oleh Todak. Lord harusnya jatuh ke tangan Aurora. Ya, itu dia bebas banget berarti. Tanpa kehadiran dari seorang Shin, Aurora bisa langsung secure untuk Lord-nya. Lord yang pertama jatuh ke tangan mereka, dan ini akan ngebuat dari gold-nya bisa mereka kejar lagi. Setelah tadi sempat ketinggalan ya, sempat ditutup sekitar 2000-an untuk keunggulan yang mereka hadapi. Dan dari tim Todak, mereka harus mulai mencari jalan keluar. Pemilihan ultimate dari Zayn mungkin yang nanti bisa menyelamatkan tim fighting besar dari mereka. Karena sejauh ini sisi mereka tipis banget sih. Itu yang mungkin jadi satu kesulitan ya ketika ngebuka tim fight besar. Itu dia, lagi-lagi Windblow keluar di bagian belakang, tapi lihat Domeng yang ditempel terus-terusan, masih bisa kabur, masih bisa cari space lagi, tapi enggak. Ketika udah ditabrak lagi oleh Lucas, Domeng hilang. Bayarannya cukup mahal karena dua yang harus menjadi bayarannya Hazelnut dan juga Zayn. Ya, dan damage dari seorang Demon kayaknya sakit banget sih. Cuman yang udah mulai dikhawatirkan adalah posisi dari Domeng nih. Karena ini udah kedua kalinya secara berturut-turut Domeng menjadi player yang tumbang ketika di area teamfight, dan itu bukan jadi hal yang baik buat Aurora. Mengingat mereka butuh banget damage dealing, mereka butuh banget adanya area of effect secara output damage yang begitu besar. Karena itu bisa jadi kombinasi yang bagus banget antara Renegade, antara Yue juga, dan juga Domeng. Ya mungkin counter setup juga bisa jadi opsi ya. Yep. Walaupun susah karena sekarang kondisinya Aurora harus offense, Aurora yang harus ngebuka. Lord yang mereka dapetin sekarang harus banget dikawal. Domeng udah kembali ready dari arah mid lane, ambil innernya dulu. Bastard adalah bonus, tapi udah masuk di menit 12, pasifnya udah hilang. Ini 3 lane barengan sih, dan akan langsung coba untuk masuk lebih dalam lagi ya. Clearing ke arah Lord sepertinya masih bisa dilakukan, tapi untuk men-secure ke arah turretnya ini bakal jadi cerita yang berbeda. Dan ternyata sejauh ini Todak masih dalam posisi yang cukup safe secara base turret mereka masih berdiri dengan cukup kokoh. Masih dicoba kah? Karena masih super wave minion nih, masih bisa dikawal lagi.
bagian mid mungkin susah, seenggaknya atas. Best turretnya atasnya hancur, ini bakal enak untuk next lord. Ya, dan sebenarnya banyak cara ya untuk nge-clear area di sekitar area base. Melihat mereka punya banyak banget efek sisi, tapi ini semua dibuka oleh satu buah pergerakan dari seorang Zain. Tempo yang akhirnya dilanjutkan lagi. Hasilnya harus tumbang, terpisah partnya. Kedua bagian yang berbeda, dan lihat Demon Kite yang bebas. Demon Kite langsung secure karena Zain. Tapi ini si Domeng loh. Kenapa selalu Domeng yang tumbang? Kayaknya dead end sih buat Domeng. Dia nggak bisa lagi kabur tadi. Dia udah pakai flickernya dan circling eagle bareng guiding wind itu ngincer ke arah dia. Yang dibawa Lukas. Kayak udah nggak ada solusi dia buat selamat sama sekali tanpa adanya flicker. Ditolong mungkin Raging Sandstorm yang bisa nolong bersama Edward yang pegangin dia. Karena kalau dari segi item, kayaknya dia mau Wind of Nature pun gak selamat gitu loh. Masih tumbang-tumbang juga. Apalagi kan sayang banget kalau dia Wind of Nature, fisik damage-nya tuh cuma di Momo dan Gayet. Yang lebih harus dikhawatirkan kayak magical damage dari Shin kan, ataupun dari Zen. Bukan lagi Momo. Di bagian depan karena Yue, namun lari yang begitu cepat dari Yue masih bisa selamat. Dan Renijay bakal langsung menjadi target gantinya, gak bisa juga. Ya, masih harus ditahan dulu sih. Ini setup di area Lord sih yang akan jadi penentuan juga, karena udah masuk ke area mid game. Dan kita tahu bagaimana potensial dari masing-masing hero yang udah masuk ke area mid game, terutama ke arah kedua belah god laner. Jadi dari seorang Domeng ini bakal jadi harta yang paling berharga, dan dia beneran dapetin harta yang paling berharga juga untuk Aurora, yaitu sebuah Lord ter-enhance. Wow, itu tadi kombinasi burst damage yang dilakukan Domeng dengan Banner Rage dan juga Demon Kite tadi, Soul Saver, bahkan dari Yue-nya pun tadi dia ngeluarin skill. Jadi kayak memang mereka tuh udah bersatu suara, langsung komit, ambil Lordnya. Ambil Lordnya, dan itu bikin Zaid nggak bisa adu retri bahkan. Iya, itu perebutan Lord yang singkat jelas padat ya. Karena nggak ada yang tumbang juga, source skills juga bisa dibilang nggak terlalu banyak. Lagi tadi posisinya tuh Flicker lagi pada cooldown juga dari para pemain Aurora. Dan sekarang dengan kehadiran Lord yang ada di area top lane, ini bakal dorong dua lane terlebih dahulu. Mungkin bisa saja mendapatkan cara berat atau mau menunggu dorongan selanjutnya. Tapi ini nggak terlalu rapi sih, jadinya ngebuat Aurora harus mulai berfokus ke satu titik yang sama. Atasnya kayak udah pasti hancur gitu sih, karena Lordnya kan udah nabrak kan. Oh, dorong ya lah. Iya, Lordnya udah ngedorong, jadi fokusnya akan ada di arah mid lane. Dan gue masih menunggu nih opening yang akan dilakukan oleh Todak juga. Apakah mereka akan membiarkan 3 best turret mereka hilang? So far sampai sekarang belum ada initiate lagi. Ya, dan masih cukup bebas juga dari Aurora, dan cukup puas sepertinya dengan 2 buah base turret saja. Mereka nggak paksa tingkat lanjutan, karena ya memang cukup berbahaya sih pada akhirnya buat Aurora bermain di area yang sempit. Karena di sana kita ngelihat Harith, meskipun secara posisi nih Harithnya ada di posisi ke-5 buat damage dealing yang bisa diberikan. Jadi emang space-nya tuh nggak terlalu banyak buat Harithnya dengan terbatasnya efek crowd control. Tapi ini jangan salah loh, maksudnya ketika Demon Kite nggak bisa ngasih damage, ada Yue. Terus kayak ketika Domengnya dikejar, ada Demon Kite. Jadi kayak mereka tuh punya damage deal yang banyak sebetulnya kan. Mereka punya 3 typical damage juga nih yang bisa dikasih terus-menerus untuk Todak. Masalahnya nih ketika Todak yang salah move itu yang bahaya. Oke, Raging Sandstorm barusan gua kira tadi Renijay lompat dari mana Renijay. Dia udah 2 kali tahu bikin aku bingung. Tapi ya tadi kapasitas sekali, atau dia mau ganti kayaknya. Mau ganti ya, ngambil, sekalian ya. Iya, ngambil Yue. Soalnya tadi sempet di area top lane yang fight itu, kok tiba-tiba ada Raging Sandstorm dari kanan gitu. Itulah yang ngebuat emang kayak ketika ada Valentina agak harus fokusnya 2 kali lipat ya guys. Dan sekarang masih menunggu sepertinya buat Aurora objektif yang lebih pasti, karena dengan adanya Lord yang selanjutnya mereka bakal jauh lebih mudah, nggak ada base threat lagi kan di 2 arah yang berbeda. Dan Super Minion juga udah ngebantu mereka nanti kalau berhasil dapetin Lord selanjutnya. Nah, dia ngambil Raging Sandstorm lagi. Sama berarti. Siap-siap berarti ya. Dan ini bawahnya harus dikontrol dulu sih. Mereka punya keuntungan dari teman-teman Aurora, dia bisa pegang objektifnya dengan pressure split pushnya juga. Karena bagian atas dan midnya nggak perlu dikontrol kan. Atas dan midnya juga udah lumayan aman. Lord kembali spawn, dan gua rasa Lord ini bisa jadi penentuan nih atas mereka berdua. Jujur bukan cuma yang dapetin Lord, tapi yang paling banyak selamat itu yang bisa pegang game ini. Karena udah ngomongin kuantitas sih, ketika memasuki ke area late game, satu pemain hilang, efeknya bakal fatal banget untuk siapapun. Gak cuma buat tim Todak, tapi untuk Aurora juga, karena bisa aja dikejar
untuk perbedaan gold yang udah mereka unggulkan. Dan sekarang Momonya sedikit terjebak di bagian mid lane, tapi itu nggak ngebuat dia harus ke take down juga. Dan belum ada source yang mau dibuka sama Aurora. Ditahankah sampai menit 18? Tapi Momo udah ngebuang Revitalize. Hazelnut juga udah ngebuang Circling Eagle. Hit posisi Zayn ini bagus banget sih, karena dia bisa ngeflank ke arah Domeng gua rasa, atau ke arah Yue nantinya. Dia bisa jadi ancaman, damage-nya lumayan sakit soalnya. Tapi masih ditunggu, belum mau ngebuka posisinya sama sekali. Dan Aurora ini juga kayak mereka masih nyari deh. Posisi Zaim masih nunggu juga nih, sekalian Lordnya udah ke evolve untuk power lebih besar. Dan pas banget Konsil langsung terbuka RDC ke bagian depan. Zaim akan muncul dari bagian belakang, tapi sayangnya kali ini masih belum berhasil untuk mendapetin banyak momentum yang diharapkan. Dan kita mau lihat dari RDC-nya udah mulai terbatas. Immortal masih terbaut dalam tubuhnya, tapi Demon Kite dan Domeng di top Kite-nya lane. kali ini kita bakal melihat backdoor kedua kan di hari ini. Dan benar saja Aurora 2-1. Kejadian yang sama, split push kembali terjadi. Bahkan Demon Kite kali ini dengan hero yang sama. Sio melihat satu celah, melihat